Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kita kali ini, saya akan melanjutkan pembelajaran kita pada mata kuliah farmakologi kebidanan pada submateri nyeri ulu hati pada kehamilan. Ya, jadi nyeri ulu hati yang biasa di sini diistilahkan juga dengan reflux asam, oke, merupakan suatu kejadian yang biasa terjadi selama kehamilan dan dan masalah ini relatif sering dijumpai dan mengenai sekitar 45 sampai 85% pada ibu hamil ya. Tentu untuk menangani reflux asam ini atau nyeri ulu hati itu tentu bisa juga ditangani dengan cara penyesuaian gaya hidup ya. Oke, ya, tetapi apabila penyesuaian gaya hidup tidak efektif, maka tentu kita bisa menggunakan obat-obatan ya. Dan ini obat-obatannya saya kira bisa dijual bebas di toko-toko obat ya. Nah, ini. Ya, reflux lambung ini biasanya cenderung terjadi pertama kalinya pada kehamilan karena adanya ini ya perubahan pada saluran pencernaan bagian atas dan ini biasanya terjadi sampai taraf maksimalnya pada kehamilan di minggu ke-36. Oke, minggu ke-36. Dan dengan adanya perubahan pada ini ya, pada saluran pencernaan maka tentu akan menyebabkan beberapa konsekuensi ya. Yang pertama seperti munculnya sphincter esophagus distal yang tidak bekerja secara efektif. Oke, ya ini jadi ini konsekuensi pertamanya. Yang kedua adalah bahwa motilitas dan tonus lambung menurun. Oke, kemudian pengosongan lambung yang lambat. Oke, jadi ini merupakan konsekuensi terjadinya perubahan pada saluran pencernaan ya. Nah, lanjut bahwa untuk mengurangi terjadinya reflux lambung, maka nanti di sini juga akan menjadi peran adik-adik sebagai calon tenaga bidan yang profesional untuk memberikan saran kepada ibu hamil. Ya, apa sarannya adalah dengan memberikan saran kepada ibu hamil untuk ya jangan selalu terlambat makan dan makannya sedikit tapi sering. Oke. Jadi selalu makan tetapi sering. Yang kedua, apabila ibu hamil mengkonsumsi buah-buahan, maka harus ada jeda di antara mengkonsumsi buah-buahan dengan meminum ya air ya atau dilaksanakan antara makan buah dengan minum air pada waktu yang berbeda ya. Nah, ini supaya mengurangi distensi pada lambung atau tekanan pada lambung. Oke, ya kemudian juga kebiasaan yang merokok juga mesti dihindari ya karena asam lambung, produksi asam lambung dapat dikurangi dengan berhenti merokok dan termasuk mengatur diet ya atau cara makan kita. Uh, Posisi bungkuk, oke, atau duduk bungkuk, makan permen, oke, ya makan permen, kemudian makan makanan berlemak, oke, ya tentu itu dapat meningkatkan reflux lambung ya. Oke, kemudian selanjut pada gangguan asam lambung. Oke, ya jadi jika digunakan obat-obatan untuk mengurangi sekresi atau aktivitas asam lambung, maka fungsi asam lambung yang normal akan terganggu. Oke, ya hal ini penting kita ketahui khususnya bila obat-obatan tersebut akan dikonsumsi dalam waktu yang lama. Tetapi kita mesti memperhatikan dulu faktor apa sih yang dapat meningkatkan beberapa faktor meningkatkan produksi asam lambung. Ya seperti adalah mengkonsumsi alkohol ya. Jadi kita ya mesti mengurangi mengkonsumsi alkohol atau tidak mengkonsumsi alkohol. Ya kafein saja ini apabila dikonsumsi maka tentu dapat meningkatkan produksi atau meningkatkan asam lambung. Oke, ya kemudian lambat makan atau kita terkadang melewatkan waktu makan itu juga harus diperhatikan. Oke, dan termasuk ya ini produksi adrenalin atau hormon epinefrin yang biasa terjadi apabila kita dalam kondisi marah ya sehingga kita mesti menyarankan kepada ibu yang hamil bahwa ya jangan marah-marah ya jangan marah-marah karena kalau suka marah-marah tentu ya produksi adrenalinnya akan meningkat ya dan dapat
berimbas pada peningkatan produksi asam lambung. Sebenarnya asam lambung itu merupakan suatu unsur yang sangat dibutuhkan, oke ya, karena dia akan diciptakan oleh pencipta kita, ya tentu ada fungsinya. Salah satunya adalah untuk mengurangi bakteri ya, untuk mengurangi jumlah bakteri yang masuk atau ada dalam makanan ya. Tentu ya. Sehingga ibu hamil yang menggunakan antasida harus ini ya, tentu lebih berhati-hati terkait dengan kebersihan atau higienis makanannya ya, itu. Kemudian unsur lain atau unsur penting lain daripada hasil adalah bahwa asam lambung ini atau asam hidroklorida ini juga penting untuk pencernaan protein, oke ya, dan penting dalam ini ya, aliran getah empedu serta pankreas yang normal, oke. Dan asam klorida juga ini atau hidroklorida juga merupakan ya unsur yang penting untuk absorpsi vitamin B12 ya, sehingga pada pemakaian lama juga obat-obatan untuk mencegah ulkus lambung ini dapat atau tentu dapat terjadi defisiensi pada vitamin B12 ya, itu. Ya, kita masuk pada preparat atau obat-obat untuk menangani nyeri ulu hati ya, atau reflux asam. Yang pertama adalah obat antasida ya. Contoh obatnya ini adalah seperti natrium bikarbonat, kemudian ada juga aluminium hidroksida, kemudian ada magnesium karbonat dan natrium sitrat ya. Jadi sebagian besar dari obat-obat nyeri ulu hati ini bisa dikatakan aman ya pada kehamilan. Oke, ya karena obat-obat ini jarang diikutsertakan dalam ini ya, dalam proses organogenesis atau pembentukan organ atau alat pada tubuh ya, di mana fase organogenesis ini biasanya terjadi pada apa namanya, hari ke-18 sampai hari ke-55 ya. Nah, oke. Itu. Akan tetapi pemakaian ini ya, pemakaian yang berlebihan ini dapat pula menimbulkan masalah seperti gangguan produksi asam lambung tadi ya, ini sehingga harus diperhatikan. Ya. Ya, untuk penggunaan preparat antasida ini biasanya digunakan ini ya pada saat atau sebaiknya digunakan pada saat ini ya keadaan lambung kosong. Oke. Sehingga apabila obat antasida atau preparat antasida ini digunakan pada saat lambung kosong, maka preparat ini dapat bekerja selama 30 menit ya. Tetapi efek tersebut dapat diperpanjang ya sampai beberapa jam apabila obat itu diminum 1 jam sesudah makan. Oke, ya sehingga kalau kita melihat ya perbedaan waktu penggunaan obat antasida, ya tentu lebih baik obat antasida ini dikonsumsi 1 jam sesudah makan ya, karena di sini efeknya dapat diperpanjang sampai beberapa jam ke depan. Oke, itu. Nah, ada beberapa tadi preparat antasida ya seperti magnesium karbonat ya dan magnesium hidroksida. Tentu obat ini digunakan untuk menetralkan asam lambung ya. Ya, dan ternyata bagaimana kinerja dari obat tersebut seperti magnesium, ternyata magnesium ini akan mengikat ini ya Cl dengan membentuk magnesium klorida ya, jadi MgCl2 ya. Dan di mana ikatan ini merupakan suatu ikatan yang tidak dapat larut. Oke, ya ini tidak dapat larut ya. Terdapat juga ini magnesium ini ya, magnesium trisilikat. Oke, ini bisa juga diberikan dalam bentuk tablet atau serbuk. Juga ini magnesium trisilikat ini dapat membentuk koloida silika yang dapat menyerap ya atau mengabsorpsi pepsin. Oke, dan memiliki kerja yang lebih panjang ya. Hanya saja preparat ini tadi magnesium trisilikat ini dapat menimbulkan batu ginjal apabila digunakan dalam waktu yang lama ya ini. Kemudian ada juga aluminium hidroksida. Ini juga dapat menetralkan asam lambung. Jadi sama dengan magnesium ini adalah dengan mengikat ion kloridanya sehingga membentuk aluminium klorida atau AlCl3 yang tidak larut. Oke, yang tidak larut. Tetapi untuk aluminium hidroksida ini ternyata obat ini tidak dianjurkan buat
apa, ibu hamil dan ibu menyusui. Karena ternyata senyawa aluminium hidroksida ini dapat menyebabkan konstipasi dan memperlambat pengosongan pada lambung ya. Ini dapat menyebabkan konstipasi atau susah buang air besar dan memperlambat pengosongan lambung. Dan termasuk aluminium ini juga ternyata dapat mengikat fosfat dalam usus ya, sehingga dapat menyebabkan terjadi berkurangnya absorpsi fosfat pada tubuh, dan termasuk pada wanita dengan risiko-risiko malnutrisi ini dapat menimbulkan terjadi osteoporosis ya. Jadi untuk aluminium hidroksida tidak terlalu direkomendasikan atau tidak dianjurkan untuk ibu hamil dan ibu yang menyusui. Kemudian ada natrium bikarbonat. Natrium bikarbonat juga termasuk preparat yang dapat ini ya menetralkan asam lambung. Dengan cara bagaimana? Yaitu dengan cara melepaskan karbon dioksida. Oke, ya walaupun sebenarnya pelepasan karbon dioksida ini dapat menstimulasi produksi gastrin ya, produksi gastrin yang pada akhirnya dapat menyebabkan terjadi distensi pada lambung ya, sehingga dapat meningkatkan rasa kembung ya, kembung. Kemudian selanjutnya adalah natrium sitrat. Oke, ya natrium sitrat ini kadang-kadang ini digunakan sebelum anestesi ya, untuk tentu untuk menurunkan juga keasaman lambung dan termasuk ini ya mengurangi bahaya aspirasi lambung ya. Oke, ya. Jadi kerugian yang ditimbulkan oleh preparat ini tentu akan meningkatkan ini ya, meningkatkan volume isi lambung yang dapat mengurangi juga ini ya efikasi atau efektivitas daripada metoclopramid, oke, atau obat-obat mual muntah. Oke, kemudian ada juga preparat alginat dan dimetikon. Oke, jadi tentu preparat ini dan dimetikon merupakan unsur-unsur yang juga sering kita dapatkan dalam preparat antasida. Oke, untuk kedua preparat ini, alginat dan dimetikon, biasanya digunakan atau berfungsi diikutkan dalam apa di ditambahkan dalam preparat antasida untuk mengurangi ini ya, berfungsi untuk mengurangi pembentukan gas atau antiplatulensi. Oke, ini. Ya. Kemudian untuk preparat campuran yang biasa dikombinasi yaitu seperti tadi magnesium trisilikat dan natrium bikarbonat, atau juga bisa juga kombinasi asam alginat, aluminium hidroksida, magnesium trisilikat dan natrium bikarbonat. Kemudian yang sering kita dapatkan atau merupakan kombinasi yang optimal seperti kombinasi antara aluminium dan magnesium ya. Kenapa? Ini tentu karena efek aluminium ini yang memang dapat menimbulkan konstipasi, okay? Atau bisa menyebabkan ini ya perlambatan peristaltik lambung, ini dapat diimbangi oleh magnesium. Okay? Yang kedua adalah bahwa efek kerja dari magnesium yang kerja segera itu dapat diperpanjang atau di apa namanya dikombinasi dengan aluminium ya, karena aluminium ini kerjanya secara perlahan dan lama ya, itu sehingga kombinasi antara aluminium dan magnesium ini merupakan kombinasi yang optimal ya. Ya, kemudian interaksi obat, bahwa obat-obat antasida ini, ini tidak bisa dikonsumsi bersama dengan obat-obat kontrasepsi oral, karena absorpsi dari obat-obat kontrasepsi oral ini akan terganggu. Dan kemungkinan besar juga dapat merusak salut enteriknya ya ini, sehingga kita tidak boleh menggunakan obat-obat antasida bersama dengan obat-obat kontrasepsi oral ya. Dan ada beberapa yang harus diwaspadai dalam penggunaan obat antasida, yaitu bahwa penggunaan antasida apapun ya dalam waktu yang lama ini dapat menyebabkan pembentukan batu ginjal ya. Itu ginjal. Kemudian buat pasien yang ini ya terjadi insufisiensi renal atau gangguan pada ginjal, maka penggunaan antasida sebaiknya dihindari karena dapat menyebabkan terjadi penumpukan, dan akhirnya dapat menyebabkan terjadi toksitas atau efek toksik ya. Kemudian penggunaan antasida lebih dari 3 bulan,
uh, ini dapat disertai dengan cacat lahir ya. Sehingga ini mesti harus diperhatikan ya. Kemudian selanjut pada preparat antagonis histamin atau H2 ya. Jadi obat-obat ini contohnya seperti simetidin, ranitidin, famotidin atau nisatidin. Oke, ya tentu penggunaan obat-obat tersebut bertujuan untuk meminimalkan kerusakan paru yang disebabkan oleh aspirasi isi lambung ya, dan penggunaan jangka panjang pada masa kehamilan ya, penggunaan jangka panjang pada masa kehamilan dan laktasi tidak lazim dilakukan ya, mengingat bahwa hasil penelitian pada hewan terhadap preparat antagonis H2 ini memberikan hasil yang kurang aman pada hewan ya, sehingga secara etika tentu penggunaan obat-obat ini dalam jangka waktu panjang ini tidak baik atau tidak lazim digunakan pada ibu hamil dan ibu yang sementara menyusui ya. Jadi umumnya sebenarnya obat-obat antagonis H2 ini hanya diberikan pada trimester kedua dan ketiga ya. Oke, itu pun apabila penggunaan antasida dan penggunaan obat-obat sukralpat ini tidak berhasil ya mengatasi nyeri ulu hati ya pada ibu hamil ya. Ini. Ya. Jadi kalau kita melihat bagaimana kerja dari obat antagonis H2, jadi obat antagonis H2 diserap dengan baik ya dalam tubuh apabila diberikan secara peroral atau lewat mulut ya. Ya, efeknya ini akan terjadi dalam waktu 1 jam sesudah pemberian. Oke, dengan aktivitas yang maksimal pada ini ya, aktivitas yang maksimal di antara 1 atau 3 jam ya. Nah, ini dan durasi kerjanya ya atau lama kerjanya bervariasi bisa 4 sampai 13 jam. Ini juga tergantung pada apakah obat tersebut diminum pada saat makan. Oke, ya. Untuk obat-obat preparat antagonis H2 ini, obat ini akan dieliminasi oleh hati dan ginjal, sehingga preparat ini juga tentu tidak cocok diberikan pada pasien atau untuk penderita penyakit hepatik atau gangguan ginjal atau gangguan renal yang berat. Oke, ini. Ya, kita lihat efek sampingnya bahwa penggunaan obat-obat antagonis H2 ini mempunyai beberapa efek samping, yaitu dapat mempengaruhi sistem saraf pusat. Oke, ya dapat berupa terjadi vertigo atau somnolen, lelah, yang akan tentu mengganggu kemampuan pasien untuk ini ya, untuk mengemudi kendaraan. Oke, terkadang juga SSP ini obat nyeri nyeri ulu hati. Oke, ya efek sampingnya pada SSP ini dapat juga berupa ini ya, sakit kepala atau nyeri atau halusinasi dan delirium. Oke, ini. Kemudian efek samping pada sistem kardiovaskular ini preparat antagonis H2 yang diberikan intravena, oke. Secara intravena ini dapat menurunkan atau ini ya meningkatkan frekuensi jantung. Oke, atau terkadang dapat menyebabkan blok jantung ya, blok jantung. Oleh karena itu pemberian harus dilakukan lewat impuls atau penyuntikan yang lambat ya. Jadi jangan secara intravena ya, yang cepat. Kemudian gangguan pada gastrointestinal atau saluran pencernaan bisa berupa ini ya, mual, kram lambung, konstipasi atau diare ya. Gitu. Ya. Kemudian kita melihat juga interaksi obat, penggunaan obat-obat antagonis H2. Jadi obat-obat golongan antagonis H2 itu tidak diserap dengan baik jika diminum bersama antasida dan atau metoclopramid. Oke, sehingga kedua obat tersebut harus diberikan dengan interval 2 jam ya. Jadi antara antagonis histamin H2 itu apabila dikonsumsi harus
ya, jedanya 2 jam dengan obat-obat antasida dan metoclopramid. Oke. Kemudian yang kedua, interaksinya bahwa konsentrasi alkohol dalam darah ini dapat meningkat ya pada pemberian bersama antagonis H2. Oke, ya karena di sini ternyata obat-obat antagonis H2 dapat ini ya, dapat meningkatkan ini ya, penyerapan alkohol. Oke, ini. Kemudian yang ketiga bahwa kebiasaan merokok akan mengurangi kesembuhan ulkus dan dapat meningkatkan penguraian obat-obat antagonis H2 ya. Jadi ya sekali lagi kita mesti mengurangi merokoknya ya. Kemudian yang terakhir yang saya membahas adalah terkait dengan sukralfat atau preparat pembentuk ikatan kompleks ya. Jadi preparat ini terikat dengan bagian dasar daripada ulkus dalam dinding pada saluran pencernaan ya, dan tentu akan menghasilkan perlindungan fisik ya, perlindungan fisik pada membran mukosa pada lambung kita. Kerjanya ini memungkinkan ya sekresi alami bikarbonat untuk membentuk kembali gradien pH yang normal pada dinding usus ya, dinding usus. Dan untuk obat-obat sukralfat ini harus diminum pada saat perut kosong ya, perut kosong ya. Karena apabila terdapat makanan, maka malahan obat-obat ini akan terikat dengan protein di dalam makanan, oke, dan bukan dengan dinding usus. Oke, oleh karena itu obat-obat ini harus diminum 30 menit ya, diminum 30 menit hingga 1 jam sebelum makan atau 2 jam sesudah makan. Dan semua preparat sukralfat, baik preparat atau obat dalam bentuk cair atau tablet, harus diminum bersama dengan air ya, ini air. Oke ya. Ini preparat ini atau preparat sukralfat ini merupakan sukrasa, suatu sukrosa yang tersulfatasi, yang ini ya, sukrosa tersulfatasi plus aluminium hidroksida. Oke, jadi sukralfat ini bekerja efektif jika dalam keadaan kosong atau jika lambung ini ya, jika lambung bersifat asam. Oke, ya sukralfat ini tidak dapat diserap dan hanya memiliki beberapa efek samping ya. Kendati gangguan cerna seperti mual, diare atau konstipasi mulut, konstipasi, kemudian termasuk mulut kering, ya kulit ruam, pruritus atau vertigo, dan termasuk rasa mengantuk ini pernah dilaporkan ya. Nih. Untuk preparat sukralfat ini juga tidak boleh dikonsumsi bersama obat yang lain karena preparat ini dapat mengganggu penyerapan obat lainnya, sehingga direkomendasi untuk memisahkan pemberian obat ini dengan obat lain dalam selang waktu sekitar 2 jam ya, 2 jam. Dan khusus untuk preparat kelasi bismut ini tidak digunakan pada kehamilan karena penggunaan obat ini pada ibu hamil dapat memungkinkan terjadi resiko aborsi ya. Ya, sekira demikian materi yang saya sampaikan. Saya harap dari mahasiswa dapat memahaminya. Saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.